Walaupun semangatnya tetap merawat jagat, membangun peradaban, tetapi jagat yang dirawat adalah jagat nyata yang ada, dan merebut jagat yang kemarin hilang diambil orang, dan yang tidak kalah pentingnya merawat jagat maya dan merebutnya dari orang-orang yang dakwahnya tidak sejalan dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para zumiin zumiyat semuanya dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di majelis yang mubarak ini. Kita bisa silatul arham, yang silatul arham kali ini betul-betul dilaksanakan dengan silatul ajsad wal arwah bagi yang hadir secara offline, dan silatul arwah dunal ajsad bagi yang mengikuti secara online. Harapannya setelah silatul arham ini, di tempat ini akan terjadi silatul afkar, konsolidasi gerakan, konsolidasi pemikiran, konsolidasi ide untuk memperkuat khidmah kita lil jam'iyah dan menguatkan khidmah jam'iyah lil ummah. Dan dari silatul afkar selama 3 hari di tempat ini, kita akan bersama-sama untuk mengkonsolidasikan diri, membentuk silatul af'al. Ada konsolidasi gerakan yang nyata di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan, baik dari PBNU sampai ke PCNU di seluruh dunia, bahkan di tengah-tengah lapisan masyarakat. Acara Rakernas ke-9 LDPBNU perlu kami laporkan kepada Ketua Umum dan Waketum Bidang Keagamaan serta para ketua di Korbit Keagamaan, diikuti oleh seluruh pengurus wilayah LDNU dan pengurus cabang LDNU dari seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama, baik yang ada di Indonesia maupun PCI yang ada di seluruh dunia, baik secara offline ataupun secara online, dan yang terkonfirmasi hadir dari awal yang dijadwalkan sekitar 100, direncanakan 180-an, ternyata konfirmasi hadir terakhir mencapai 247 peserta. Sehingga ada keterbatasan akomodasi karena keterbatasan gedung yang ada, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para kiai, para asatid dari LD PCNU di seluruh Jabodetabek kalau tidak mendapatkan tempat yang selayaknya dan harus transit di kediaman masing-masing, termasuk pengurus dari LD PBNU dan panitia ngalah sama tamu-tamu yang dari luar. Kami mohon maaf karena alhamdulillah semangat bagi yang mengikuti Rakernas pada hari ini melampaui dari ekspektasi kita. Itu semua karena kesanggupan para panjenengan semua. Dan perlu kami laporkan juga pada Ketua Umum, semangat teman-teman dari pengurus LDPWNU dan LDPCNU dari seluruh Indonesia, bahkan ada dari PCI yang hadir, dari PCI Hong Kong, ini juga hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini. Semuanya semangat dengan biaya dan mu'nah ditanggung sendiri-sendiri. Ini menunjukkan semangat dan keikhlasan semuanya berkhidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menjadi bagian daripada Jam'iyah ini di dalam memantapkan khidmah kita lil ummah. Acara Rakernas pada hari ini akan membahas tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh LDPBNU dalam periode masa khidmat 2022-2027. Ada beberapa program yang sudah dilaksanakan yang tadi sekilas sudah disampaikan melalui video tentang profil dan program-program kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan arahan dan amanah dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Maka penajaman program-program LDPBNU di dalam khidmah kita di bidang dakwah sesuai dengan perkembangan
teknologi yang ada, sesuai dengan era digital yang sama-sama kita hadapi pada saat ini, maka dakwah yang dilakukan, walaupun semangatnya tetap merawat jagat, membangun peradaban, tetapi jagat yang dirawat adalah jagat nyata yang ada, dan merebut jagat yang kemarin hilang diambil orang, dan yang tidak kalah pentingnya merawat jagat maya dan merebutnya dari orang-orang yang dakwahnya tidak sejalan dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang akan dikuatkan dengan berbagai macam program di bidang digitalisasi dakwah, dengan beberapa hal yang sudah dilakukan nanti akan terus kita benahi berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta Rakernas untuk kita tuangkan dalam program-program yang akan kita laksanakan. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh LDPBNU adalah Jagat Dakwah NU yang dilaksanakan setiap minggu live dari TVNU. Terima kasih kepada kru televisi Nahdlatul Ulama yang menjadi pendukung kami, pendukung kuat kami di dalam melaksanakan dakwah-dakwah digital. Kemudian ada diskusi publik yang mengundang berbagai macam elemen masyarakat untuk diajak bersama-sama melaksanakan dakwah, memperbaiki kehidupan umat, memperbaiki kehidupan bangsa dengan tidak terjadi benturan-benturan walaupun beda bendera dan bahkan beda metode. Kami mengundang dari Muhammadiyah, mengundang dari Al-Wasiliyah, dan mengundang dari ormas-ormas yang lain secara bergantian datang ke gedung PBNU, dan kami juga datang ke tempat-tempat saudara-saudara kami, dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur atas supportnya untuk program Jagat Dakwah NU dari Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bisa berjalan dengan baik. Kita juga menyelenggarakan kegiatan halaqah dakwah internasional, kemudian ada temu dai internasional, di samping kegiatan-kegiatan literasi dakwah yang merupakan pelaksanaan program kerjasama antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kita juga menyelenggarakan pelatihan dai-daiyah via Zoom dengan berbagai angkatan, dan ada 3 tingkat, dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat atas dengan kualifikasi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga dari setiap angkatan kaderisasi dakwah akan dilahirkan para dai-dai yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini dan juga mampu menjawab terhadap tantangan zaman yang akan datang. Semangat yang terus mengilhami terhadap Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di dalam proses kaderisasi dakwah tidak lain diambil dari surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bahwa proses pendidikan atau kaderisasi yang dilaksanakan di dalam LDPBNU untuk mencetak para dai-dai, para kader-kader dakwah, itu terinspirasi dengan penggunaan fi'il mudhari' liyatafaqahu, yang fi'il mudhari' ini yaqbalul hala wal istiqbal. Berarti dakwah, pendidikan dakwah yang dilaksanakan adalah yang mampu menjawab terhadap kebutuhan-kebutuhan saat ini dan sekaligus juga menjawab tantangan yang akan datang sesuai dengan era dan zamannya. Dari proses pendidikan ini diharapkan lahir kader-kader yang dapat melaksanakan tugas indzarul qaum. Indzarul qaum di sini juga menggunakan liyundziru qaumahum, menggunakan fi'il mudhari'. Berarti proses dakwah, proses indzarul qaum yang dilaksanakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pada zamannya dan mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan umat pada saat-saat yang akan datang. Sehingga pertanyaan-pertanyaan atau kebutuhan-kebutuhan umat khususnya dalam bidang dakwah, utamanya di dalam pemahaman keagamaan ala thariqati ahli sunnah wal jamaah, ini akan dapat terjawab dengan kita terjunkan para kader-kader dakwah yang telah melalui proses pelatihan yang kemudian akan dilakukan sertifikasi sesuai dengan standar sertifikasi yang diperlukan,
dan siap kita terjunkan kepada lembaga-lembaga mitra sebagai user dari tenaga-tenaga kami yang umumnya hari-hari ini memerlukan kualifikasi yang memadai dengan sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kami akan memilih kemana para kader-kader dakwah ini, para kader-kader dakwah yang akan kita terjunkan sesuai dengan levelnya. Misalkan dengan kemitraan-kemitraan kami dengan lembaga pemerintahan, dengan BUMN, dengan swasta, maka yang akan diterjunkan juga sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dari LDPBNU tentu dengan pemerintahan yang berskala nasional. Kalau nanti mitranya adalah dari pemerintahan provinsi, tentu nanti akan kita delegasikan kepada sahabat-sahabat pengurus dari LDPBNU di seluruh Indonesia. Dan ini yang akan menjadi garapan kita, sekaligus juga pemetaan dan pendataan kader-kader dakwah potensial yang siap untuk diterjunkan, termasuk kerjasama kita dengan Kementerian Luar Negeri, dan sudah dibangun beberapa kali pertemuan. Kita sudah membahas dengan Kemenlu untuk mengirimkan dai-dai ke luar negeri, utamanya para buruh migran yang memerlukan support atau memerlukan tambahan wawasan keagamaan yang sesuai dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan dakwah-dakwah yang berprinsip kepada dakwah moderat, dakwah yang tawazun, dakwah yang tasamuh, dakwah yang toleran. Ini sudah kita koordinasikan dan sudah kami laksanakan juga beberapa kali kegiatan dakwah kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan UIN Syarif Hidayatullah pada bidang kerjasama luar negeri, dengan mengadakan pengajian rutin bersama dengan PCI NU baik di Hong Kong, di Jepang, kemudian di Korea, dan di berbagai tempat yang lainnya. Maka pada 3 hari ke depan ini seluruh program-program itu akan kita matangkan untuk menjadi garis-garis besar panduan program kerja pengurus LDPBNU 2022-2027 yang terus akan di breakdown ke seluruh tingkatan pengurus lembaga dakwah baik di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang. Harapannya dengan semangat yang terus digelorakan untuk bersama-sama melakukan tugas dakwah sebagai kewajiban kita, kewajiban setiap individu muslim untuk melaksanakan dakwah ilallah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, beserta bimbingan dan arahan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan melaksanakan amanat dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Maka dakwah yang dilaksanakan oleh lembaga dakwah PBNU, lembaga dakwah PWNU, dan lembaga dakwah PCNU tidak sekedar mengajak untuk melakukan kebaikan, menghindarkan diri dari kerusakan dan kemungkaran, tetapi sekaligus mampu merubah cara pandang yang kurang tepat, yang kurang proporsional terhadap Nahdlatul Ulama, sehingga mereka mengerti Nahdlatul Ulama tidak dari perilaku warga NU yang belum tentu menjadi representasi daripada organisasi, tapi betul-betul mengerti dari saluran-saluran program yang resmi, baik bersifat akidatan wa syariatan wa akhlaqan wa manhajan, semuanya sesuai dengan garis yang ditetapkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini yang akan kita sampaikan sehingga mereka mampu menilai Nahdlatul Ulama secara proporsional, syukur-syukur menjadi simpati dan mau bergabung berjuang bersama-sama Nahdlatul Ulama. Ini yang jadi harapan kita bersama ke depan. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh pihak, utamanya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama yang mendukung penuh terhadap terlaksananya kegiatan Rakernas ke-9 LDPBNU pada hari ini. Dan terima kasih banyak, penghormatan yang sangat luar biasa bagi kami, kerauhan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sangat dirindukan dan diharapkan oleh para dai-dai di seluruh Indonesia.